Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel Surya Malumta. Channel ini adalah channel yang memberikan informasi, tips, dan cara pengobatan tradisional seputar dunia kesehatan bersama saya, Dery Saragi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik serta faktor apa saja yang menyebabkan kesehatan fisik tersebut terganggu dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya kami lebih bersemangat lagi memberikan informasi seputar pengobatan tradisional. Bagi kamu yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang faktor penyebab terganggunya kesehatan fisik manusia, terlebih dahulu kita mengenal sosok Hendrik L. Blum. Hendrik L. Blum pada tahun 1974 yang merupakan seorang tokoh terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Dr. Henry L. Blum adalah seorang profesor emeritus administrasi, kesehatan, dan perencanaan di University of California, Berkeley, dan pelopor dalam reformasi perawatan kesehatan. Berdasarkan teorinya, terdapat 4 indikator penyebab terganggunya kesehatan fisik manusia. Yang pertama yaitu faktor perilaku, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor keturunan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu faktor perilaku. Apakah yang dimaksud dengan faktor perilaku? Mungkin sobat sehat semua ada yang bertanya, apa hubungannya perilaku sama kesehatan fisik? Nah, faktor perilaku yang dimaksud di sini adalah cara setiap orang dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan dan cara kita memakannya. Sebagai contoh, untuk soal makanan ini, agar lebih mudah, saya berikan contoh makanan, yaitu makanan cepat saji alias junk food. Karena dari jenis makanan ini terdapat banyak bibit penyakit seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, sel kanker, dan lain sebagainya, atau makanan-makanan lainnya yang mengandung banyak santan. Selain peran makanan tadi, kita harus perhatikan pula peran minuman. Contohnya seperti alkohol yang dapat merusak jaringan saraf manusia. Lalu ada juga yang namanya minuman berkarbonasi atau yang biasa dikenal sebagai minuman bersoda. Jenis minuman ini juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, karena minuman tersebut dapat memicu penyakit seperti asam lambung, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah es atau minuman dingin, seperti air es tawar misalnya. Jika di dalam air es terdapat kandungan gula, maka hal itu dapat memicu lemak di dalam tubuh bertambah, sehingga dapat memicu tekanan darah tinggi atau kolesterol. Selain itu pula, suhu air yang dingin juga dapat mengganggu kinerja jantung di dalam memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Bahkan air es tawar atau yang biasa disebut dengan es kosong juga sebenarnya tidak baik untuk kinerja jantung, karena suhu yang dingin dapat membekukan aliran darah di jantung, sehingga dapat mengakibatkan munculnya penyakit jantung. Yang pastinya semua itu dapat terjadi jika dilakukan secara terus-menerus dan tanpa adanya kontrol dari diri kita sendiri. Karena berdasarkan pengalaman saya di dalam menangani pasien yang sesak napas, kehilangan tenaga, ataupun stamina yang berkurang dikarenakan kondisi jantung yang tidak stabil lagi. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor diantaranya termasuk adalah air es tersebut. Selain itu, cara kita meminum
itu juga berperan penting bagi tubuh kita loh, khususnya untuk kesehatan ginjal kita. Karena fungsi ginjal adalah menyaring segala bentuk cairan di dalam tubuh kita, termasuk mencuci darah. Bagaimanakah cara minum yang baik? Mungkin sobat sehat ada yang tahu? Atau jangan-jangan malah banyak yang menyepelekannya? Cara minum yang baik adalah dalam posisi duduk atau minimal jongkok. Yang penting posisi perut dalam keadaan terlipat supaya tidak menimbulkan masalah pada sistem ginjal yang berakibat pembengkakan pada saluran ginjal, yaitu pada bagian pinggang samping sebelah kiri dan sebelah kanan. Selain itu, dalam posisi duduk sekalipun, jangan meneguk air langsung secara banyak, karena itu sama saja menyebabkan pembengkakan pada saluran ginjal. Hal ini banyak dikeluhkan oleh banyak orang sebagai sakit pinggang, padahal sumbernya adalah dari pembuluh darah saluran ginjal, sehingga banyak orang ataupun pasien yang awalnya salah diagnosa. Jadi, cara minum yang baik adalah posisi tubuh harus dalam keadaan duduk atau minimal jongkok, dan minumlah secara wajar dengan jeda setiap tegukannya minimal 3 sampai 5 detik agar ginjal dapat bekerja dengan maksimal dan pastinya dengan baik. Selain itu pula, jangan sampai sobat sehat semua jarang minum juga ya. Karena jika jarang minum dapat menimbulkan penyakit batu ginjal. Hal ini malah akan menjadi lebih parah. Selain peran makanan dan minuman tadi, kita juga harus berolahraga yang cukup agar selalu berkeringat. Karena dengan berkeringat, hal itu dapat membuang kandungan racun di dalam darah serta dapat menyirkulasikan darah dengan baik. Dan poin yang terakhir dalam faktor perilaku adalah istirahat yang cukup, yaitu jangan begadang ya. Setelah faktor perilaku tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah tingkat kebersihan di sekitar tempat tinggal, di mana seperti yang kita ketahui dan kita sadari, tempat yang kotor akan mempengaruhi kesehatan seseorang berdasarkan tingkat imun setiap orang yang berbeda-beda. Dalam hal ini, saya juga ingin menambahkan bahwa manusia dilengkapi dengan sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh kita secara tidak langsung sebenarnya juga membutuhkan kuman di dalam jumlah yang wajar, guna supaya sistem kekebalan tubuh kita tetap dapat berkembang secara meningkat untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu, orang yang menjaga kebersihan dengan terlalu ekstrim, resikonya akan lebih mudah terkena penyakit dibanding dengan orang yang menjaga kebersihan secara normal. Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi dikarenakan perkembangan sistem kekebalan tubuhnya tidak meningkat maupun tidak berevolusi seiring perkembangan waktu, sehingga ketika sedikit saja lengah terkena kuman, maka resikonya akan lebih besar. Nah, kali ini faktor berikutnya yang tidak kalah penting yaitu faktor pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih mempercayai sistem pengobatan yang dilakukan oleh paranormal ataupun dukun. Hal tersebut dilakukan dikarenakan berbagai macam alasan dan sebab. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah kurangnya tenaga medis di pelosok daerah, serta seringnya kita mendengar tentang kurangnya pelayanan tenaga kesehatan maupun rumah sakit, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan faktor terakhir penyebab terganggunya kesehatan manusia ialah faktor keturunan. Dalam hal ini,
faktor keturunan adalah salah satu pemicu lebih besarnya risiko terkena beberapa jenis penyakit yang berasal dari gen keturunan seperti penyakit asma, penyakit tekanan darah tinggi ataupun penyakit tekanan darah rendah, diabetes atau yang biasa dikenal dengan penyakit gula, kanker, dan juga jantung serta penyakit lainnya. Adapun jenis-jenis penyakit tersebut dapat dengan mudah diderita oleh orang-orang yang memiliki riwayat keturunan jika tidak dijaga maupun dicegah sejak dini. Berikut ini akan saya berikan beberapa informasi, tips, dan juga cara agar tidak mudah terkena penyakit. Adapun caranya ialah aturlah pola makan Anda serta minuman dan cara meminum yang baik. Untuk sebagai contoh, janganlah terlalu sering mengkonsumsi makanan, baik itu gorengan ataupun makanan lainnya yang berminyak, berlemak, bersantan, serta yang mengandung kolesterol tinggi seperti kuning telur, kepiting, kerang, dan makanan laut lainnya yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun kolesterol sehingga dapat memicu penyakit stroke. Adapun hal yang harus diingat oleh sobat sehat semua ialah makanan-makanan tersebut bukan tidak boleh dikonsumsi, melainkan hanya dijaga, diatur, dan dikendalikan sehingga tidak menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Karena tidak baik juga terlalu menjaga pola makan dan tidak baik juga terlalu bebas mengkonsumsi makanan. Ketika berbicara soal minuman, hindarilah mengkonsumsi minuman dingin yang terlalu sering, baik itu air mineral biasa maupun minuman yang memiliki rasa. Mengapa demikian? Hal itu untuk mencegah supaya sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh tidak terganggu. Karena orang yang sering mengkonsumsi es ataupun minuman dingin akan mudah terkena penyakit jantung atau kurangnya stamina dan tenaga. Untuk lebih baik lagi, hindarilah minuman-minuman yang berkarbonasi, karena minuman-minuman tersebut dapat menyebabkan naiknya kadar gula di dalam darah, sehingga dapat menyebabkan penyakit asam lambung, obesitas, ataupun diabetes. Dan yang lebih bagus lagi ialah hindari minuman beralkohol, karena jenis minuman tersebut dapat merusak sistem kerja saraf di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, berolahragalah dengan teratur. Tidak harus dengan olahraga yang berat, melainkan cukup juga dengan olahraga yang ringan. Yang penting, keringat Anda dapat keluar. Contohnya, olahraga push up. Selain dapat mengeluarkan keringat, olahraga tersebut juga baik untuk melatih detak jantung. Dan selanjutnya, yang penting juga ialah tidur dan beristirahatlah dengan cukup, karena setiap manusia sistem badannya memiliki proses penyembuhan secara pribadi yang hanya dapat dilakukan dengan cara istirahat ataupun tidur. Oleh karena itu, jangan sering-sering bergadang ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa klik like, comment, and share. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan loncengnya juga. Saya Dery Saragi, salam sehat, terima kasih.